pandangan orang terserah mau dibilang orang dulu atau orang sekarang, kadang-kadang ada yang gitu, anak itu kalau jadi dokter itu kayak sesuatu yang membanggakan orang tua. Nah, Om sendiri apakah seperti itu ke anak-anak? Mungkin dulu ya, tapi rasanya sekarang ini kok enggak lagi ya. Oh gitu, kenapa dulu kok iya? Ya dulu itu kan sudah ada perubahan paradigma sekarang ya. Dokter apalagi di Indonesia sini kan kayak dewa lah. Oh gitu ya. Sekarang enggak lagi lah, enggak lagi. Dokter itu manusia biasa. Kenapa dulu kok bisa bilang kayak dewa? Mungkin waktu itu jadi dokter itu kan sulit juga waktu itu kan. Bayangkan waktu itu kira-kira tahun antara sesudah Perang Dunia Kedua ya, itu kan ada sekolah kedokteran itu kan cuma 2, tidak salah, di Indonesia ini, di Jakarta sama di Surabaya waktu itu. Sing di sana Stovia, di sini Nias. Stovia itu lupa aku singkatannya, Nias itu Netherlands Indische Artsen School. Itu di Surabaya, itu cikal bakal UNER itu. Enggak sembarang orang yang masuk situ. Terutama orang yang bisa masuk ya orang Belanda jelas. Orang Belanda. Orang Indonesia yang kaya masuk bisa? Ada beberapa. Nah ini memang jeleknya politiknya imperialis itu ya. Justru mereka itu menggandeng orang Cina. Ini kan banyak orang Cina yang masuk juga. Itu sebabnya maka justru sekarang ini terbalik. Jadi dulu itu karena susah itu ya, kayak dewa. Jadi, oh. Tapi sekarang apa gampang jadi dokter? Relatif tidak sulit. Tidak sesulit dulu. Tidak sulit. Tapi yang jelas biayanya besar. Biayanya mahal ya? Biayanya besar. Berarti kan gini, kalau biayanya besar, orang-orang kaya bisa jadi dokter dengan mudah. Bisa dibilang gitu enggak? Ada betulnya juga ya. Ada betulnya juga. Biarpun tidak 100% ya. Dulu dari dokter itu SMA harus IPA ya. Sekarang enggak, IPS bisa. Nyogok? Enggak, resmi. Oh resmi? Oh, dulu teman-teman tuh nyogok? IPS resmi. Ya? Sekarang resmi ya? Resmi bisa. Berarti apakah bisa dibilang dunia kedokteran mengalami kemunduran? Terus terang saya sebagai dokter ya, saya agak malu untuk mengenai dunia kedokteran di Indonesia ini. Kenapa sih orang-orang Indonesia kok banyak berobat ke Singapura, ke Malaysia, sekarang ke Thailand? Why? Apakah dokter sini kurang pinter dibandingkan dokter sana? Kita juga tidak tahu. Tapi mengapa? Ya sebetulnya ini tugas dari Kementerian Kesehatan ya. Bagaimana kalau bisa kita ini menarik turis, medical tourism ini loh. Bukan dari sini justru lari keluar. Kenapa? Ya itu akar permasalahannya itu yang harus dicari dan dipecahkan. Padahal secara keilmuan rasanya juga sama ya? Atau lebih baik dokter Indonesia? Gak tahu juga ya. Mestinya sama, seharusnya sama. Ya karena kan yang dipelajari ya itu aja. Iya.
JK. Ini mengapa orang Indonesia terutama yang punya duit ya kok lari keluar? Apa mungkin gara-gara asuransi? Nggak tahu juga, makanya saya juga Kan nggak ada tahu. asuransi itu kan gini. Ikut asuransi kamu bisa berobat dimanapun se-Asia. Gara-gara bisnis mungkin. Ya, banyak lah penyebabnya Banyak ya. yang kita nggak tahu lah. Kenapa sampai terpuruk terus terang aja. Kalau saya nilai ya dunia kedokteran di Indonesia ini terpuruk sekarang ini. Ini contohnya yang saya alami ya. Waktu tantenya ya, kan darah nota ya. Waktu itu banyak juga yang bilang, kok enggak dibawa ke Singapura? Ya, kok enggak dibawa ke Malaysia? Jadi saya waktu itu berpendapat lain ya. Kenapa? Justru dalam kasus seperti itu ya, waktu itu sangat berharga. Lebih lambat dikerjakannya, nanti cacatnya akan lebih berat. Ada satu contoh ya, ini kebetulan ini familinya itu, nggak tahu famili, nggak tahu kenalan ya. Itu katanya kena serangan yang sama ya. Itu sampai dia tuh dikasih nomor teleponku ya, disuruh nelpon aku. Waktu itu yang kena yang laki suaminya. Kelihatannya nih orangnya orang berada ya. Dia tanya, ya aku jawab apa adanya ya, memang gini. Dia bilang, saya sudah mengundang Prof. Eka dari Jakarta. Oh, dia bisa ngundang Prof. Eka ya, enggak berduit ya, enggak mungkin ya. Dia cuma bisa gini aja. Perdarahan di fossa posterior ini, bilang gitu. Jadi ya kondisinya ya tergantung, kita enggak tahu, kita enggak bisa mengembalikan ke asalnya. Jadi kondisi dia waktu nelpon itu vegetatif, artinya ya sadar ya, cuma ya enggak bisa apa-apa gitu loh. Vegetatif. Iya. Ngerti ya Vanul ya? Ngerti. Vegetatif. Tapi percaya ya sama dokter Indonesia? Ya enggak percaya gimana lagi? Atau terpaksa percaya? Barangkali gitu. Oke, balik ke tadi. Kan orang-orang tua itu kan gitu. Kadang-kadang ada yang nuntut anaknya untuk jadi dokter. Nah, pertanyaannya gini, apakah kalau jadi dokter menjamin bisa kaya? Pasti kaya? Enggak ya? Saya kira enggak. Kenapa kok gitu? Tapi yang jelas kalau jadi dokter itu ya tidak akan kekurangan. Kok bisa? Nah, ini namanya falsafah ya. Ini dulu waktu aku sebelum masuk fakultas kedokteran itu ya, ini kakak angkat saya itu pernah bilang, kamu kalau jadi dokter ya emang belum tentu kamu kaya, tapi yang jelas kamu nggak mungkin kekurangan, bilang gitu. Ya mungkin itu ya apa ya, saya kira hidup manusia kan di tangan Tuhan ya. Siapapun juga Tuhan sudah menjamin. Burung di udara yang tidak pernah menabur dia bisa makan. Bunga-bunga di ladang yang tumbuh liar pun lebih indah dari Salomo. Sorry ya kalau enggak pas ya. Nggak apa-apa. Bebas. Sorry ya. Ya mungkin kata-katanya kurang pas ya, tapi lebih kurang. Iya, lebih kurangnya gitulah. Berarti tergantung Tuhan ya. Profesi bukan jaminan ya. Betul. Kalau ada orang yang maksa anak jadi dokter, baik enggak menurut? Kalau menurut saya kurang betul itu. Kalau dia ngomongi oke deh silakan, tapi kalau anaknya enggak mau ya saya kira ya susah ya mau dipaksa itu ya. Karena anaknya belum tentu suka ya.
Seperti anak saya dulu, si yang kecil tuh Paulus ya. Dia kan senengannya elektronik, senengannya mesin. Ya. Wah, itu paling ini kalau teknik ini. Lah iya itu pas sesudah lulus SMA kelas 3 bilang, "Pak, aku mau masuk kedokteran, Pak." Loh, serius tak kamu ini? Iya serius. Ya akhirnya ya saya usahakan masuk lah, gimana lagi? Waktu itu Om enggak pernah maksa? Enggak pernah. Aku enggak pernah maksa. Dari tiga tuh enggak pernah maksa. Cuma si Karin itu mamae dulu sing kepingin jadi apoteker. Apa jadi apoteker? Enggak ya? Tadi Oh jadi. lulus apoteker, tapi enggak mau kerja apotek sekarang. Jadi tidak harus dipaksa ya, memang ya anak itu ya. Diarahkan oke, tapi dipaksa janganlah. Kalau diarahkan tuh harus ya, kita sebagai orang tua tuh wajib itu kita mengarahkan gimana sebaiknya tuh gini. Cuma ya keputusannya di tangan dia sebetulnya. Ya. Berarti Paulus atas dasar keinginannya sendiri ya? Iya. Jadi saya enggak pernah maksa dia jadi dokter, enggak. Oh dia sendiri yang minta, saya sampai kaget loh. Wah ini senengannya elektronik, senengannya mesin, kok masuk ke dokteran. Senang tapi waktu itu? Ya nggak bisa bilang ya, seneng hendaknya juga nggak bisa bilang. Ada perasaan bangga tapi? Gimana? Ada perasaan bangga enggak ketika berhasil jadi dokter? Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa. Jawaban Om ini nemplak banget. Nemplak buat orang-orang tua yang maksa anaknya jadi dokter, harus jadi ini gitu. Ternyata biasa-biasa aja. Loh, terus terang ya waktu Paulus tuh wisuda saya malah enggak datang. Soalnya ya ingat dulu ya, saya tuh wisuda tuh sesudah lulus jadi dokter. Lah ini waktu DM ya, waktu dokter muda kok sudah wisuda. Oh tak pikir nanti waktu lulus dokter wisuda lagi. Enggak lah, aku datang besok Oh tiba-tiba enggak ada. Jadi waktu wisuda itu saya malah enggak datang. Ya, pengalaman Om sebagai dokter kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan, yang paling berat Apa ya? Ya saya kira ya biasa-biasa aja menurut saya ya, enggak ada yang luar biasa lah. Pengalaman saya ya, kalau saya bertindak sesuatu dan sebelumnya itu saya berdoa dulu, hasilnya itu lebih baik. Nah, ini mungkin cara saya ini cara anak kecil ya. ya? Tapi itu kenyataannya gitu. Kenyataannya gitu ya? Iya. Iya. Pernah satu ketika oh Tuhan, mbok saya ini gini terjadi itu. Nah, kan seperti anak kecil minta sama orang tuanya gitu. Kalau dari sisi keluarga Om, kira-kira ada yang pengalaman menjadi dokter ya, dari keluarga Om dulu ada yang keberatan enggak menjadi dokter? Enggak juga, enggak ada. Enggak ada. Biasa-biasa aja ya. Waktu itu saya waktu kecil malah saya kan mau masuk teknik dulu ya. Akhirnya saya sudah daftar ke sini. Enggak ada yang diterima di kedokteran. Ya. Nah itu waktu itu juga ada dari masuk situ aja, ada saran tuh. Ya akhirnya nurut saya. Teknik diterima juga satu dulu di Atmajaya Pasuruan. Ya baru buka juga. Tapi kan jauh lebih baru ya, jadi masih tidak ketahuan masa depannya gimana kan. Akhirnya tutup juga. Iya. Tapi kakak saya
masuk di Atma Jaya waktu itu. Akhirnya juga berhenti di Sarjana Muda. Oh, Terus akhirnya teruskan di Jakarta, di Trisakti. enak enggak Om jadi dokter? Ya, semua kehidupan itu enak ya. Kalau kita menikmatinya. Kalau kita selalu melirik ke atas, enggak ada yang enak. Enggak ada yang enak. Kalau kita melirik ke bawah, wah aku gitu loh enak. Iya. Tergantung Ya, orangnya. Ya. itulah manusia. Ya. Punya pengalaman menarik apa Om, selama jadi dokter? Ya, saya terkesan dulu waktu di Sumatera lah, ya. Saya dalam keadaan kepepet waktu itu ya. Ada pasien mau melahirkan perdarahan, ya. Saya waktu itu kan di Muara Enim. Fasilitas untuk operasi di Palembang. Jalannya 5 jam. Pak pikir belum sampai Palembang mati orang ini ya, karena perdarahan ya. Akhirnya saya nekat waktu itu ya. Saya bawa ke rumah sakit Tambang Batubara di sana. Di sana tuh punya kamar operasi. Tapi dokternya enggak ada. Ya saya nekat. Saya operasi. Lalah kok berhasil gitu loh. Ibu dan anaknya selamat. Oh Tuhan terima kasih. Oh, saya enggak punya pengalaman lah. Ya cuma ingat-ingat dulu waktu sekolah, terus waktu di kamar operasi ngelihat operasinya itu kayak gitu caranya. Nekat ya. Sekarang saya dihadapkan kalau saya enggak bertindak ya pasti mati dua-dua, ibu dan anaknya. Ya, kalau saya bertindak mungkin mati, tapi ya bisa juga selamat kalau itu berhasil. Loh, sekarang pilih mana itu? Iya. Saya juga bilang sama keluarganya, ini gini. Waktu itu keluarganya gimana? Akhirnya kok oke keluarganya. Saya kan juga agak misalnya ada apa-apa saya enggak terlalu disalahkan gitu loh. Karena sudah ngomong dulu ya. Iya. Soalnya saya ingat betul beberapa hari sebelumnya itu ya, saya ngirim pasien dengan kondisi sama ke Palembang mati di jalan. Belum sampai ke sana. Itu yang paling ngeri Om, pengalaman. Yang paling menarik. Iya kan waktu itu kan saya kan takut dong, belum pernah kerjakan. Apa ya iso aku gitu. Ya itu ya kalau itu pengalaman di daerah tuh gitu. Kalau nangani pasien misalnya ya, dan pasien ini kemungkinan matinya lebih besar. Kira-kira perasaan Om gimana waktu itu? Kalau nangani ini? Kalau sekarang ya saya kalau sudah punya perasaan gitu saya arahkan ke rumah sakit kalau sekarang. Kalau saya tangani sendiri kan kita harus ke fasilitas yang lebih baik kan. Karena di situ dia meninggal ya gimana lagi kan usahanya ke situ. Tapi kadang-kadang enggak mau pasien tuh. Enggak mau ya gimana lagi? Apalagi sekarang ini jawabannya takut di COVID kan. Iya. Nah, saya enggak bisa apa-apa kalau sudah gitu. Begitu saya jelaskan ini, terus terang ini obat ini enggak cukup loh. Enggak cukup. Enggak mau tapi ya. Kalau enggak mau ya gimana, saya enggak bisa maksa kan. Kalau nangani pasien terus pasiennya meninggal, ada kayak rasa bersalah gitu? Bukan rasa bersalah ya, getun. Pernah saya
Di sini waktu pertama kali saya operasi di sini dulu waktu belum ada spesialisnya ya waktu itu ya. Pasien melahirkan juga ya. Saya tangani, saya operasi, udah keluar, sembuh, sehat, keluar. Besoknya mati pasiennya itu. Pasien pertama, saya waduh mati opo. Ya saya itu kan berusaha mencari kenapa ya. Ternyata dikasih makan pisang pasien itu. Begitu sadar sama keluarganya dikasih makan pisang. Ya belum tentu itu ya, tapi kemungkinan bisa jadi. Itu kan belum boleh mestinya kan, belum boleh makan. Karena pergerakan ini, pencernaan makanannya belum baik. Belum siap ya? Belum siap, jadi mungkin juga dia tuh kesedak masuk aspirasi, masuk ke paru, ya bisa aja, mungkin aja. Nah, saya herannya waktu saya sudah operasi itu kondisinya bagus kok, besoknya meninggal. Berapa kali menangani pasien terus pasien meninggal itu berapa kali? Banyak? Enggak, saya kira enggak banyak. Enggak banyak ya? Ya kalau memang sudah berat ya gimana lagi lah, memang. Iya. Yang sehat terus tahu-tahu mati gitu? Ya itu yang saya ceritakan tadi itu. Oh. Itu kan sehat. Iya. Melahirkan sesudah operasi itu kondisinya saya cek bagus, oke saya tinggal. Rupanya kan di situ kan belum ada ICU waktu itu ya, belum ada ICU, belum ada recovery room lagi, belum ada. Jadi kan langsung sesudah ada operasi langsung ke bangsal. Ke kamar ya? Ke kamar. Itu ada kan keluarganya juga di situ mungkin juga perawatnya juga belum pengalaman jadi enggak tahu, enggak dijaga ketat. Ya enggak tahu ya, banyak sebabnya. Yang jelas pasiennya itu begitu sadar dikasih makan pisang sama keluarga. Tapi keluarga menerima waktu itu? Gimana? Keluarganya nerima enggak? Enggak marah? Lupa saya, kelihatannya kok enggak, rasanya kok enggak. Pernah enggak dimarahi sama keluarga pasien? Pernah. Pasien apa waktu itu saya rawat, bukan tindakan ya. Saya rawat terus dia bilang, oh, obat apa saja lah dokter, pokoknya ya, saya kasih obat anunya ya. Besoknya meninggal. Kayaknya marah tapi ya mau apa lagi lah. Salahnya dia ya kok minta gitu ya? Loh bukan salahnya dia ya. Hah? Soalnya dia minta obat yang paling bagus itu kan haknya dia kan. Bukan salah dia, enggak salah. Haknya dia. Oh dia mampu bayar kok. Nah, tapi terus pasiennya meninggal lah. Terus saya mau bilang apa? Kan saya enggak punya kuasa kan untuk mencegah. Iya. Karena kan kita juga enggak pengen dia mati. Jelas kita enggak ingin pasti itu. Enggak boleh. Oke, kemarin kan Om sempat tanya soal Yunus. Oh iya. Kemarin itu kan ya ada beberapa orang tuh nangkepi terus Om soal Yunus ini. Iya. Menurut Om, kira-kira Yunus nih mati enggak di perut ikan?